Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian al-ibadah. Saat ini kita sudah memasuki dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60. Dosa besar yang ke-60 ini disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah, al-wasilatu fi sya'niha wal mutafarrijah wal washimah. Perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Kalau bahasa kita sekarang menggunakan wig, menggantungkan gigi untuk kecantikan, giginya normal, kemudian diotak-atik dan bertatu. Semua perbuatan ini termasuk dosa besar berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini dicantumkan oleh Imam Dhahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, masuk dalam dosa besar yang ke-60. Sebelum saya membaca apa yang ditulis di dalam kitab Al-Kabair ini, dosa besar ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 119. Di mana di dalam surat An-Nisa ayat 119 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan pernyataan syaitan terkait dengan cara mereka menyesatkan manusia, menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Tadi juga dibaca, walaupun bukan ayat ini, dibaca oleh Allah kita terkait dengan sumpah Iblis untuk menyesatkan manusia. Tujuannya apa? Agar manusia ini, sebagian besar manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Jadi itu tujuan, agar mereka kufur nikmat dan kufur agama. Salah satu bentuk kufur nikmat adalah apa yang Allah sebutkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 119, di mana Iblis mengatakan, dan pasti akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan tangan-tangan kosong pada mereka, dan akan suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka
dipromosikan oleh syaitan, dan benar-benar manusia mengikuti dan meneladani serta mengamini apa yang disampaikan oleh Iblis. Dan tentang besarnya dosa orang-orang yang melakukan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasila wal-mustawsila wal-wajima wal-mustawshima wal-namisa wal-mutalamisa wal-mutafalijat bil-husn al-mughayyirat khalqallah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan. Allah melaknat perempuan. Kenapa perempuan yang disebut di dalam hadis ini? Apakah kalau laki-laki menyambung rambutnya di dalam perjalanan tidak terkena anak lebih lagi? Kenapa perempuan? Karena kebiasaan menyambung rambut itu ada pada tradisi kaum wanita, bukan laki-laki. Kalau ada laki-laki yang pakai jilbab, itu berat. Perlu dipertanyakan kejujuran itu laki-laki yang ini. Maka disebut perempuan di sini dalam konteks kebiasaan masyarakat, itu memang perbuatan ini muncul dari kalangan wanita, bukan membatasi dosanya hanya untuk kaum wanita. Allah melarang kalau sudah ada larangan berarti itu dosa besar. Karena salah satu definisi dosa besar itu perbuatan yang pelakunya dilarang. Itu salah satu kriteria dosa besar. Semua perbuatan yang pelakunya dilarang berarti itu dosa besar. Apa itu larangan? Larangan itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka orang yang dilarang dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan ingat, surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. La'anallahu wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Perempuan yang menyambung rambut siapa berarti? Ya. Mereka yang membantu, yang menyambungkan, itu dilarang. Dan yang meminta disambungkan, yang perempuan yang rambutnya disambung. Jadi dua-duanya terkena larangan. Maka kalau ada saudara kita, ya, atau istri kita, anak perempuan kita yang berprofesi nyalon, ya, nyalon bukan nyalon pilkada, apa? Biasa itu, rias. Maka ingatkan, hindari, jangan mau memasang rambut palsu untuk orang lain. Ya, kalau tidak mau kena larangan, hindari, jauhi. Karena ada sebagian orang melakukan itu dengan alasan saya kan tidak menyambung rambut saya hanya membantu. Ya, ini pekerjaan saya. Ya, kita harus ingat bahwa kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di antara bentuk penghambaan kita kepada Allah itu ya taat patuh kepada Allah. Namanya abdullah. Abdul itu hamba. Hamba ini tidak disebut hamba kalau tidak patuh kepada Tuhannya. Dan Allah sudah menegaskan melalui Nabi Muhammad SAW perbuatan tersebut diharamkan. Yaitu ujian. Salah satu ujian kita itu kita ini mendapatkan perintah dan larangan, tidak diberi kebebasan hidup sekarang ini.
Kemudian wal washina wal mustawshina, perempuan yang menato. Wasyih itu menato dengan pikiran, biasanya dengan apa? Diukir dengan api atau apa, sehingga melekat betul. Dan di sisi perempuan, karena dulu masyarakat jahiliyah itu biasa berangkat dari perempuan. Jadi yang tato-tatoan itu, mohon maaf, itu bukan simbol modernitas, bukan modern. Itu masyarakat jahiliyah sudah melakukan itu. Kan sebagian orang itu kalau pakai tato itu kelihatan keren, lanang modern. Sekarang perempuan juga banyak tahu itu. Itu ternyata sejak 1400 tahun bahkan sebelumnya itu sudah muncul. Jadi itu tradisinya masyarakat siapa? Jahiliyah. Jahiliyah bukan simbol atau kemajuan peradaban, itu kemunduran. Wal wajibatu wal mustawshina. Jadi yang menato dan yang tak. Wal majisatu wal mutanammisah, perempuan yang menulis buku alis di wajahnya dan meminta untuk ditulis alisnya. Di kulis itu dipotong atau dihilangkan bulu alisnya, dihilangkan atau dicabut selama bulunya normal, dan itu banyak dilakukan oleh wanita-wanita kita. Masyarakat muslimin, bulu alis ini Pak ciptaan Allah yang luar biasa. Allah meletakkan di sini dengan porsi bulu seperti ini Pak, itu tidak main-main. Allah menciptakan segala sesuatu itu dikodar dengan ukuran, dan itu pemberian yang sangat mahal. Tapi manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Bulu alis yang indah itu sekarang dicukur, diganti dengan spidol. Kan itu ukiran itu spidol. Ada manusia, Allah kasih yang terbaik diganti. Apa yang mendorong mereka? Biasanya apa? Tasyabbuh, ingin menyerupai orang-orang di luar Islam. Dua-duanya bukan makna yang mencoba atau mencakup dan meminta. Apa kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wajib al-hijaz muslim, perempuan yang merendahkan gigi untuk mendapatkan kecantikan, wajib al-hijaz muslim al-mughayyirat khalq Allah. Ini yang saya katakan, nanti saya membaca firman Allah An-Nisa ayat 119. Kata Nabi, perempuan-perempuan yang merendahkan diri untuk mendapatkan kecantikan, al-mughayyirat, mereka yang berubah ciptaan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis selanjutnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thamanul kalbi wad-dam haram." Upah hasil penjualan anjing dan darah itu haram. Wa kasbul bari, demikian pula hasil dari pelaku
wala'an wajibata wal mustawjibah, dan beliau melaknat perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Wa akil riba wa mukilahu, beliau melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba. Wa la'anal musawwirin, dan Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka saudara muslimin yang sallallahu alaihi wasallam, ini penegasan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haramnya perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai hamba Allah, mari kita patuhi apa yang diperintahkan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Jangan membantah, jangan menolak, bahkan kalau tidak mampu, belum mampu mengerjakan atau belum mampu meninggalkan, jangan melawan. Jangan melawan. Melawan itu artinya kita menolak. Ini aturan apa? Ini aturan apa? Kok gini gak boleh, gini gak boleh? Hati-hati, itu ucapan yang berbahaya. Kalau belum bisa meninggalkan larangan Allah, akui kelemahan kita. Itu masih, insya Allah masih ada kemungkinan kita bisa bertobat. Tapi kalau sudah terbentak, apalagi melecehkan. Karena sebagian kaum muslimin itu melecehkan hukum-hukum yang terkait dengan bab-bab seperti ini. Ini belakang. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah itu diantaranya patuh, dan itulah esensi dari ubudiyah, kehambaan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbolehkan ma'asyiral muslimin kita melakukan perbuatan merapikan atau menghilangkan jika tumbuh di tubuh kita. Jika tumbuh di tubuh kita ini tumbuh sesuatu yang tidak lazim, boleh. Maka kata para ulama seperti umpamanya alis yang terlalu tebal, tidak lazim, boleh dikembalikan normal. Mohon maaf, gigi umpamanya tubuhnya tidak di dalam tapi di luar, boleh. Jadi dalam rangka menormalkan itu boleh, bukan dalam rangka mempercantik. Sudah normal diubah, itu diperbolehkan. Maka kondisi-kondisi yang tidak normal itu boleh dirubah, ya, dioperasi, dicabut. Kalau ini ada yang tebal, tebal sekali, sehingga tidak lazim, berbeda dengan yang lain, boleh dilakukan. Ini tidak termasuk larangan atau yang terkena larangan. Jadi kondisi-kondisi tidak normal itu boleh kita menormalkan kembali. Dan termasuk larangan ini jelas-jelas adalah apa yang saat ini disebut dengan operasi plastik. Tentu bagi yang normal. Kalau ada kan operasi bagi orang yang normal, umpamanya atau terkena musibah, maka boleh. Tapi yang normal sudah baik, kulitnya sudah diberi kulit yang baik, hanya berbeda warna, pengen warna yang baik. Dari hitam dibuat putih, operasi plastik. Dari putih dibuat hitam. Termasuk operasi plastik anggota-anggota tubuh. Biasanya juga dilakukan oleh kaum wanita. Maka ini termasuk hal-hal yang dilarang, dan itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ini posisi wajah seperti ini dengan posisi bagian-bagian tubuh seperti ini itu Pak, itu tidak Allah ciptakan tanpa ukuran.
berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan apa yang kita pelajari hari ini perlu juga kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada mereka, terutama wanita-wanita kita. Ya, kalau kemarin ada hajatan, tidak perlu baru hajatan Allah Ta'ala. Ini diterima apa adanya. Bukan apa adanya, ini sudah luar biasa. Ini luar biasa. Indahnya luar biasa. Ya itulah cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Kok bisa diganti itu, diganti apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, saya silakan. Terkait dengan wanita yang tangannya itu dikasih daun pacar, itu kan 1 pekan baru hilang. Apakah ini bagian dari dilaknat sama Allah? Yang pertama, yang kedua masalah tato, dia sudah bertaubat, statusnya ini apa perlu dihilangkan apa dibiarkan tato? Iya. Jadi kalau pacar itu tidak termasuk tato, masih itu sesuatu yang terus, pacar sudah hilang, walaupun mungkin sepekan. Dan itu bagian dari caci, tidak ada masalah selama memang air bisa meresap. Ini yang pertama. Yang kedua, tato itu wajib dihilangkan jika tidak memudaratkan tubuhnya. Maka orang yang menggunakan tato wajib dihilangkan. Namun ada tato-tato yang memang kalau dihilangkan itu bisa ya memudaratkan tubuhnya karena dia tidak tahan, terlalu sakit. Maka ini dispensasi. Tapi apakah wajib? Hukum asalnya wajib. Semua larangan Allah itu ya kita tinggalkan. Ketika meninggalkan, bekas-bekasnya juga harus dihapus. Selama memang bisa dihapus, bisa dihilangkan. Saya pernah mendengar katanya ada beberapa itu yang maksudnya Allah ada juga mudarat. Itu beda. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita bisa menghilangkan dan lain-lain. Bagaimana dengan stiker? Itu tentu tidak termasuk. Stiker itu kan mainan dulu masih. Ya tidak termasuk, tapi itu ya langkah-langkah menuju tatoan. Ya buat apa? Tubuh kita ditandai berbagai macam sesuatu secara berbagai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, Ustaz, ya, saya punya hobi menggambar dengan AI, menggambar melukis dengan AI, ChatGPT. Nah itu apakah boleh itu digambar-gambarkan dan seterusnya gambar pemandangan dengan itu? Di situ ada gambar manusianya, gambar binatangnya, itu boleh tidak? Kemudian yang kedua, yang lebih lanjut lagi, dari gambar yang mati dengan AI, artificial intelligence, bisa bikin video tidak bisa berbicara. Misalnya foto kita itu bisa dibikin animasi bisa berbicara gitu. Ustaz, bagaimana itu hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan hukum gambar ini, saya itu sudah masuk pada dosa-dosa yang ke-44, termasuk dosa-dosa, dan saya sudah menjelaskan melukis atau menggambar yang diharamkan itu yang pertama membuat tato itu jelas. Para ulama hampir semuanya sepakat. Wallahu a'lam mungkin sepakat. Tato
Allah. Yang kedua, terkait menggambar lukisan, itu para pendapat mayoritas ulama mengharamkan, mayoritas. Dan yang diharamkan adalah menggambar manusia dalam bentuk yang utuh, lengkap, kepala, badan, kaki, mata, semuanya ada. Itu pandangan para ulama. Silakan juga dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sering dikaji dari Imam Nawawi, itu termasuk sudah disebutkan larangan hadis-hadis terkait dengan menggambar makhluk itu. Yang dilarang menggambar utuh, lengkap, jadi seperti ya kalau tinggal diberi nyawa saja, tinggal diberi nyawa tidak. Itu menggambar yang model seperti itu. Maka kalau kita ingin menggambar, gambar boleh hanya sebagian, setengah badan yang pertama. Atau kalau utuh, hilangkan bagian-bagian yang tidak memberikan gambar yang utuh gitu. Biasanya itu kalau gambarnya yang mengerti, mereka menggambar tapi wajahnya kosong banget. Itu yang lebih aman, karena ini pendapat hadisnya ada, pendapat mayoritas ulama. Memang ada sebagian kecil, saya sampaikan. Mungkin kalau di luar sana kita mendengar, oh nggak apa-apa, ya nggak boleh waktu. Yaitu ada pendapat seperti itu, tapi itu pendapat minoritas, pendapat sebagian kecil ulama. Kalau saya sampaikan, untuk kehati-hatian dan lebih aman, kita keluar dari khilaf, maka jangan menggambar makhluk hidup secara utuh. Yang tidak boleh itu makhluk hidup manusia dan hewan. Hewan pun begitu, jangan yang persis utuh. Tapi kalau mau hilangkan bagian wajahnya atau ada wajahnya tapi dikosongkan seperti itu agar kita tidak terkena larangan, yaitu bisa saja di dalam dosa-dosa yang 44 larangan tentu termasuk animasi, Ustaz. Iya, semua pokoknya gambar-gambar apapun. Jangan persis manusia dan gambar seperti manusia. Ya, hilangkan saja bagian-bagian tertentu. Atau gambar secara badan silakan. Ya, sekarang gambar mati bisa bicara, bisa. Oh iya, itu intinya jangan menggambar yang itu kalau Ustaz. Ustaz di sana ada Ustaz bilang boleh. Ya tetap saya katakan khilaf, tapi ingat minoritas, mayoritas sekarang termasuk dalam Syafi'i yang memahami sekali, karena ketika kita menyampaikan itu ada orang yang menutup ini alirannya, dan aliran ini fikih dari dulu sudah seperti ini. Jadi jangan membuat fitnah. Hanya kita saja belum baca, atau mungkin guru-guru kita belum menyampaikan. Itu aliran ini ini aliran dua. Ya silakan dibuka di buku-buku klasik, bukan buku-buku yang ditulis oleh orang-orang. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu silakan dibuka. Tapi itulah, tapi tidak semua gambar. Jadi kalau mau menggambar pemandangan gunung silakan. Gambar makhluk silakan, tapi setengah badan atau utuh tapi ya hilangkan bagian wajahnya bagaimana. Itu seperti itu. Nanti muncul lagi pertanyaan, sekarang sudah ya gambar itu bagian dari sarana belajar. Gambar itu bagian dari ilmu yang memang dibutuhkan. Ya kalau kata-kata memang dibutuhkan harus ya silakan. Sudahlah, jangan dikonfrontasi. Kita diselesaikan sudah. Wah, gimana kalau ini? Gimana sekarang? Dan ingat, agama itu menjadi penilai. Yang menilai apa yang terjadi bukan fakta, menilai agama. Dan gimana? Hati-hati banget. Oh, sekarang sudah gini. Berarti gimana? Hukum agama dirubah? Tidak. Bukan dirubah, agama tidak boleh dirubah.
itu yang memang kesimpulan-kesimpulan itu dari nas-nas yang memang belum pasti, itu beda lagi. Berarti itu ranah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi soal terkait dengan gambar itu tidak gambar yang lain. Nanti muncul lagi pertanyaan ditanya, bagaimana sekarang ini tutup sketsa kondisi? Ya silahkan digambarkan itu ditutupkan. Islam digambarkan dan ditutupkan tidak usah dilakoni. Tapi kalau memang harus menggambar wajah untuk mengidentifikasi pelaku kriminal, ya silahkan. Kalau bisa setengah badan dan setengah badan, oh tidak bisa harus di semuanya. Wah, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita tutup majelis kita ini dengan satu pertanyaan. Terima kasih. Untuk gigi palsu yang ditanam, apakah pada saat meninggal itu mana terjadi? Iya, ditanam ada. Palsu. Kemudian yang kedua, untuk alis kalau sudah hilang apakah boleh disulam? Karena alisnya itu hilang. iya. Apa boleh? Ya, bukan. Sulam alis alisnya yang rontok. Iya. Apa bisa? Jadi yang pertama, Allah a'lam, ini palsu itu Pak. Harus dicabut saya kira. Allah a'lam. Saya belum menemukan keharusan. Orang harus mencabut gigi palsunya ketika meninggal dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dicabut dari bagian tubuhnya, walaupun itu gigi palsu. Dan tentunya gigi palsu itu kan karena memang boleh menambah atau membuat gigi boleh. Itu diperbolehkan dalam Islam. Termasuk di zaman Nabi itu ada sahabat yang hidungnya hilang karena perang. Itu kemudian datang kepada Nabi ini memasang hidung dari masuk diperbolehkan untuk menambah itu. Yang kedua, untuk alis umpamanya yang sudah tua, ya wallahu a'lam bishawab, saya kira dibiarkan saja. Ya sudah tua. Saya khawatir kemudian berubah-ubah. Ada hadis Nabi terkait dengan wanita yang di zaman Nabi itu rontok karena penyakit rontok. Mungkin sekarang seperti orang yang bikin kanker. Dulu itu ada namanya islah. Jadi terkena penyakit yang membuat rambutnya rontok. Lalu dia minta untuk dipasangkan apa palsu, dilarang oleh Nabi. Dilarang. Jadi itu semua pasti ada hikmahnya. Jadi wallahu a'lam, ya menurut saya dibiarkan saja. Kecuali sampai kelihatan berbeda sekali. Kalau merontok-rontok biasa, ya itu mudah-mudahan menjadi pertanda. Ya sudah tua atau sudah harus tahu ini seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti saya katakan, boleh tidak berubah-ubah? Ubah, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena memang ada anjurannya, ubah. Ya, itu tidak berubah ciptaan Allah, tapi tidak diperbolehkan dengan warna hitam. Jadi ada hal-hal yang memang dibolehkan, ada hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Yang dilarang kita tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tutup dengan kata-kata Subhanallah.